Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're okay. So welcome again to my class with me, Miss Woro, for English for TOEFL. In this occasion, we're going to discuss about present forms, ya. Yang namanya present forms itu ada 3. There are at least 3 parts of present forms. The first one is present tense, and then the second one is about present continuous, or we call it present progressive, and then the last but not least is about present perfect, ya. Jadi kalau kita nyebut present forms, it's same with the kinds of present form, ya. Sama saja dengan jenis-jenis atau macam-macam bagian dari present, gitu ya. As you see here in the slide 1, there are at least some tables that I have already put the parts in every detail for each tenses. Jadi di situ sudah ada table ya untuk setiap bagian-bagian dari present tense, present continuous, dan juga present perfect. Okay, take a look into the present tense. Ya, jadi kalau yang namanya present tense itu tensesnya menggunakan kata kerja bentuk pertama, gitu ya. Berarti dia menyatakan fungsinya, berarti menyatakan fact, and then untuk juga menyatakan rutin, gitu ya. Nah, kalau untuk kata sendirinya itu present tense adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama. Untuk mempermudahnya itu ada lagi yang disebut dengan adverb frekuensi tandanya. Ada always, ada every, ada usually, ada often, ada sometimes, seldom, hardly ever, rarely, sama never. It means that kalau kita ketemu salah satu atau melihat ada salah satu dari one of this adverb frequency, maka dia milik present tense atau present form yang lain, gitu kan ya. Oke, take a look. Kalau always itu berarti selalu, every itu berarti setiap, usually itu biasanya, gitu ya. Often itu sering, sometimes itu adalah kadang-kadang, seldom itu adalah jarang, hardly ever itu kalau bahasa Indonesianya adalah sesekali, gitu ya. Rarely itu jarang banget, never tidak pernah. Nah, kita lihat di sini, because the function of present tense, there are 2 function, ada 2 fungsi ya. Jadi yang pertama adalah menyatakan fact, menyatakan fakta. Sesuatu yang menyatakan fakta berarti kita menggunakan present tense. Entah itu dia menggunakan kata kerja ataupun bukan yang menggunakan kata kerja. Contohnya di sini Miss Woro bilang the earth is round. Yang namanya bumi itu adalah bulat. Ya, nah kenapa di sini menggunakan is? Maka dia menggunakan bulat ya, round itu kan bulat berarti adjektif. Tapi kalau misalnya I am independent girl, berarti kalau misalnya independent itu adalah kata sifat ya. Kata sifat berarti di sini ada yang namanya independent, adjektif berarti nyebutnya. Ya, yang kedua adalah menggunakan habit atau rutin, ya, atau yang namanya kebiasaan. Do you manage your routine well? Nah, karena tadi di sini present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama, berarti yang namanya present tense tidak ada tambahan s. Untuk yang indikator do, berarti yang indikator do itu adalah ada I, you, we, sama they. Nah, if the subjects in indikator does, seperti kalimat yang nomor 2 ya. Bri becomes manager in my office. Karena Bri itu adalah she, kata gantinya, maka kita menyebutnya di sini untuk kalimat positif harus ditambahkan s, gitu ya. Oke, maka berarti menjadi Bri becomes manager in my office. Nah, kalau indikator dari does itu kalimatnya hanya yang positif saja yang ditambahkan dengan s. Untuk kalimat yang negatif sama yang interrogatif tidak usah ditambahkan s karena sudah ada does, gitu ya. Oke. However, untuk yang menyatakan present continuous
ya. Berarti yang menyatakan sekarang. Kalau dia yang menyatakan sekarang, berarti bahasa Inggris itu tidak ada bahasa Inggris yang sedang. Yang ada adalah penggunaan kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan ing, ya. Oke. Nah, to be-nya berarti kalau misalnya dia I menjadi am. Kalau dia is jadi she, he, it ya. Kalau misalnya to be-nya are menjadi you, we, they. Oke, take a look into the function. The first one, to indicate an action at the moment of speaking. Yang tadi Miss bilang, kalau di bahasa Inggris tidak ada yang menyatakan sedang. Jadi kita menggunakannya pakai present continuous, tambahan verb one plus ing untuk menyatakan satu action yang sedang dikerjakan tapi diomongin juga gitu ya. Oke, and then for the second one, to show progressing, untuk yang berkelanjutan ya. Oke, karena ini yang menyatakan sedang atau yang berlangsung, maka keterangan waktunya yang pertama adalah now, sekarang. Right now, sekarang juga, at the moment, saat ini, atau imperatif. Miss, imperatif itu apa sih, Miss? Imperatif adalah kata kerja perintah. Oke. Biar lebih enak ya, to have more understanding, kita lihat contohnya. Ya, number one. I am working on my monthly report. Ya, di situ ada subjek I, maka to be-nya am. Nah, biasanya ini sering ketinggalan nih, ya. Jadi hati-hati, harus hati-hati walaupun itu to be-nya sedikit gitu ya. Nggak boleh langsung I working, tapi harus ada I am working atau disingkat pakai apostrof, I'm working gitu ya. Berarti dapat dipahami this sentence means that the subject is doing on monthly report, bahwasanya si subjek dari kalimat yang nomor satu itu sedang ya mengerjakan laporan bulanannya gitu ya. Tuh diartikannya ada kata sedang. For second sentence, we are learning tax this month. Oh, berarti ini ya Miss yang dinyatakan to show progressing or continuity. Betul. Bulan ini kita sedang membahas pajak. Misalnya untuk kalian yang ada mata kuliah perpajakan, ya. Bulan ini kita sedang melaksanakan atau membahas tentang yang namanya pajak. It's mean that from the first day until the last day of that month itu bisa ya berkelanjutan terus menerus, makanya dia menggunakan present continuous. Tuh lihat situ subjeknya adalah we, maka to be-nya adalah are. Ya, oke. Jadi ini mah kalau di present continuous mah mau dia kalimatnya positif, negatif, sama interrogatif semuanya dibawa pakai to be, pakai ing. Beda dengan di present tense. Kalau di present tense tadi untuk indikator das yang ditambahkan s itu adalah hanya di kalimat positif. While for the negative and also for interrogative, because the word does has already exist, karena kata does itu sudah ada, maka kata kerjanya tidak lagi ditambahkan s gitu ya. Oke. The last one, nih yang di present continuous nomor 3 contohnya, look, the diagram is showing our cell, gitu ya. Lihat deh, perhatikan, diagram itu menunjukkan ya penjualan, data penjualan kita nih. Nah, Miss yang imperatif yang mana itu? Yang kata kerja perintah, lihat, perhatikan dari kata look ya. Lihat deh, itu datanya nunjukin penjualan kita. Nah, look-nya itu yang menunjukkan imperatif. The last is about present perfect. Ya, yang ketiga adalah bagian dari present form, itu yang namanya present perfect. Present perfect ini adalah to indicate, the function is to indicate certain experience in complete time. Sebenarnya hampir sama dengan past tense ya. Cuma kan kalau past tense itu yang menyatakan experience atau action in the past time ya. Tapi dia waktunya di past tense itu limited ya.
ada batasannya, misalnya tahun 2020, 2019, ya berarti waktunya hanya dibatasi itu saja. Tapi kalau di present perfect itu unlimited time, tidak terbatas gitu ya waktunya. Nah, that's why di present perfect itu ada yang namanya time sinyalnya itu menggunakan ada since yang berarti sejak ya. Lalu ada for, di sini artinya bukan untuk, tapi kalau for di present perfect artinya adalah selama, to show duration ya, to show duration untuk menunjukkan durasi berapa lama. And then ada yang kita nyebut dengan already, sudah, yet, belum. Yet ini udah ada dua fungsi ya untuk menyatakan kalimat pernyataan ataupun negatif. Kalau di kalimat pertanyaan dia menunjukkan sama dengan pernah. Ever artinya pernah, never tidak pernah. Karena kata never adalah singkatan dari not ever, gitu ya. Just di present perfect tidak berarti hanya, tapi just di present perfect ini berarti baru saja, atau bahasa kitanya nyebutnya barusan. Nah, the same with present continuous, sama dengan present continuous, present perfect juga menggunakan indikator ya. Nah, indikatornya ini harus ditempelin terus di setiap kalimat. Mau dia kalimatnya affirmative or even with positive, and then negative ataupun interrogative, semuanya harus dibawa. Sorry. Ya, di sini udah Miss masukkan kalau have berarti dia yang namanya untuk subjek I, you, we, they. Untuk yang has berarti untuk subjek she, he, sama it. Tuh ya. Oke. Di present perfect semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga di semua pola kalimat. Number one, I've worked in this company for 5 years. Kalau tidak disingkat boleh dibaca I have worked in this company for 5 years. Gitu ya. Number two, has new employee read. Ya, tulisannya sama read, dibacanya read karena dia bentuknya ketiga ya. Has new employee read the contract yet? Ya, jadi yet bisa dipakai untuk menyatakan kalimat pertanyaan. Number three, we've just finished the meeting. Kita baru aja selesai rapatnya. Kalau tidak disambung kalimatnya boleh dibaca we have just finished the meeting. Jadi di situ ada work bentuk ketiga, read bentuk ketiga, finish juga bentuk ketiga. Ya, oke. Okay, in this second slide here, Miss Woro give you an exercise related to present forms. Jadi latihan ini adalah salah satu slide yang menyatakan bagaimana kita menyelesaikan persoalan kalimat-kalimat dengan menggunakan present form ya. Berarti soalnya ada yang menggunakan present tense, and then ada present continuous, dan juga ada present perfect. If you look at very carefully for the question itself about complete the blanks in bracket by present form. Jadi kita melengkapi titik-titik ini dengan kata kerja yang ada di dalam kurung in the bracket ya, yang ada di dalam kurung. But please be careful to look at carefully whether it is for present tense, for present continuous, or even for present perfect. Tapi diperhatikan pola kalimatnya. Mana yang menggunakan present tense, mana yang menggunakan present continuous, mana yang menggunakan present perfect. Disuruh repeat for the formula present tense berarti dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ada indikator do untuk subjek he, she, sama it. Berarti tidak ada tambahan s ya. Untuk indikator dash berarti untuk subjek she, he, it, maka kita tambahkan s hanya di kalimat positif. Untuk yang negatif sama interrogatif, because sudah ada dash, maka kita tidak tambahkan s lagi kata kerjanya. However, in present tense, karena dia sudah termasuk, kalau tidak ada kata kerja, if the structure doesn't involve any verb, maka kita menggunakan to be. Am untuk I, she, he, it itu menggunakan to be-nya is, are kita pakai untuk you, we, they. And then present continuous berarti menyatakan sedang berlangsung ya,
atau to show continuity. Maka tidak boleh ketinggalan to be-nya, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama lalu tambahin ing. However, untuk present perfect itu semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga, mau di kalimat yang positif, negatif, ataupun interrogatif. Oke, so be careful guys. Oke ya. So this is the answer about exercise in slide 2 ya, tadi yang berkaitan tentang present forms. Take a look into number 1. My boss always blank 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 evaluate our report. Now he blank 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 still do on it. Kan tadi kita sudah paham kalau dia ada kata always berarti dia punya present tense. Maka boss itu kan can be he atau she ya. Berarti kita masukkan kata kerja yang di dalam kurungnya itu dengan tambahan s. Maka jawabannya menjadi evaluates. Berarti nomor 1 bagian 1 itu adalah present tense. Nah, number 2 part 2 nomor 1 bagian 2 untuk kalimat yang now he. Nah, udah jelas di situ ada kata now. Berarti tidak mungkin menggunakan present tense. Karena dia pasti di situ menggunakan present continuous. Maka kita harus menambahkan to be dan juga kata kerja bentuk pertama plus ing. Maka do-nya menjadi doing ya, karena ada tambahan ing. Tapi harus kita tambahkan ada is-nya. So, the answer is now he is still doing on it. Okay, number 2. This is the dialogue between X and Y. Ya, ada kata-kata ever di situ. Jadi sebenarnya the keyword itu sangat membantu. Kata kuncinya itu baik yang di present tense, present continuous, sama present perfect itu is very helpful. Benar-benar membantu. Ada pertanyaan di sini ada be. Jangan salah tangkap, setiap indikator atau to be untuk di grammar atau di structure itu selalu dikatakan dengan be. Tapi bukan berarti dia to be-nya itu selalu am is are, selalu do does, selalu will would gitu ya. Semua indikator disingkatnya menjadi be ya. Karena di sini ada ever, maka berarti sudah tentu untuk yang X sama Y ini adalah menjadi present perfect. Have you ever worked in a bank? Tadi ingat yang namanya present perfect menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Berarti kita nulisnya di sini worked ya. Dibacanya adalah work. Y menjawab, yap. Nah, kata spend kan Miss Woro nulisnya pakai D. Remember, di present perfect bentuk ketiga, maka D-nya dirubah menjadi spent. Spend, gitu ya. I have already spent my career in a bank for 5 years. Di sini ada double. Ya, sudah ada already, sudah ada for. Tadi for artinya bukan untuk ya kalau di present perfect, tetapi the duration untuk menyatakan durasi selama 5 tahun. Iya, saya udah bekerja, sudah menghabiskan karir saya di bank selama 5 tahun. Oke, number 3. Sudah jelas banget from the very beginning of the sentence ada imperatif. Ada kata kerja perintah listen. Tadi contoh yang dari Miss pertama itu adalah look ya. Listen, our manager, ya sudah, langsung masukkan present continuous. Tambahkan is, karena manager can be he or she. Tambahan ing belakangnya. Our manager is explaining new program about marketing strategy. Number 4. Di situ ada bacaannya since. Remember, bacanya bukan science ya, dibacanya since. Kalau since artinya sejak, present perfect. Kalau science artinya IPA ya, jangan kebalik. The vendors blank 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 become our partners in 2015. Sudah jelas di sini punya present perfect karena ada kata since ya, sejak. Vendors tersebut sudah menjadi partner kami sejak 2005 gitu ya. Oke, penyetok barang gitu ya, vendors itu. Tapi ada juga artinya vendors itu adalah K5, pedagang kaki lima. Oke, kita ganti kata kerja bentuk yang pertama di dalam kurung, in the bracket di situ ada become. Kita pindahkan dulu ke bentuk ketiga. Oh, ternyata sama. Become, became, become. Jadi tetap ya. Miss kok di situ pakai have karena vendorsnya banyak. Coba kalau vendornya cuma satu menjadi has. Because the vendor is plural, karena vendorsnya itu di sini menjadi plural, maka to be-nya adalah have. However, for the next part of the sentence ada present tense. Kenapa menyatakan present tense? It is about fact. Ya, itu menyatakan fakta. Jadi the company kata gantinya adalah it
gitu ya. And then here it is in affirmative sentence. Ini dalam kalimat positif. Maka kita harus menambahkan s. The company likes having business with them. Gitu ya. The last one, number 5, udah jelas banget. Di sini ada clue, ada keyword, yaitu kata adverb frekuensi untuk usually, biasanya. Ya sudah, I itu adalah subjek untuk indikator do. I, you, we, they. Berarti kata kerjanya apa adanya, langsung saja yang di dalam kurung. Kata collect tidak usah ditambahkan s, karena dia indikatornya bukan does. Jadi tulis apa adanya. I usually collect all the data before having meeting with my team. So, remember, hati-hati dalam mengerjakan structure which is it is into present form, which is into present continuous, which is into present perfect. Ya, jadi kalau mentok dengan kata kerja, please look at into the keyword. Tolong dilihat kata kerja atau kata bantunya. Seperti now untuk present continuous, already, ever, yet, since, for berarti present perfect. Always, usually, never, hardly ever, sometimes berarti present tense. Untuk yang imperatif bisa masuk ke dalam present continuous. Oke, sehabis ini ada tugas dari Miss untuk yang berkaitan dengan present form. Nanti kita bahas bersama-sama di Zoom ya. Jadi hari ini insya Allah kita saat ini nanti sehabis ini kita punya Zoom berbarengan ya, biar lebih gamblang penjelasannya. So I think that's all for the material present form, present tense, present continuous, and also present perfect.